Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rezi di sini. Selamat datang di episode yang kali ini. Ini video saya mengenai tips dan trik dunia medis, dunia kesehatan. Ya, sekali lagi nih berdasarkan pengamatan saya sehari-hari sebagai dokter. Saya dokter. Lengkapnya ada di bio, nanti lihat aja. Dan kayak yang saya sering bilang juga, saya nggak mau bagi hal-hal yang terlalu spesifik, hal yang terlalu berat, enggak. Saya mau bagi tips dan trik sehingga Bapak, Ibu, siapapun yang lagi nonton video ini atau keluarganya atau kerabatnya bisa mendapatkan nilai lebih pada saat berobat ke rumah sakit atau pada saat harus mencari pertolongan medis gitu, bisa mendapatkan nilai lebih ya. Oke. Jadi nah ini saya mau bahas mengenai salah satu unit di rumah sakit yang namanya UGD. Ada satu episode saya yang menjelaskan mengenai kondisi-kondisi apa aja sih yang harus ditangani di UGD gitu ya. Nah, sekali ini saya mau bahas IGD itu apa sih? Kenapa? Karena jangan sampai salah paham. Karena ya saya memang saat ini sebagai dokter spesialis, jadi saya udah nggak lagi standby di counter UGD, tapi saya jaga UGD. Pengalaman saya selama hampir lebih dari 5 tahun. Jadi ya saya tahu persis kondisinya seperti apa. Oke, dan saya UGD mulai dari yang kecil, nanti UGD rumah sakit kecil yang UGD-nya tidak lebih besar daripada kamar kosan, sampai pernah menangani UGD yang itu ada 15 bed kalau nggak salah. Dan wow, jadi dan saya pernah bertugas di salah satu UGD rumah sakit di mana kecelakaan truk sama truk itu sehari-hari. Jadi ya bukan mau seneng, tapi itu kasus UGD. Oke, langsung aja ya, udah biar nggak terlalu panjang videonya. UGD itu apa? UGD itu singkatan dari bisa UGD bisa IGD, maksudnya instalasi atau unit gawat darurat. Jadi memang yang menangani kasus-kasus kegawat daruratan. Kasus-kasus ini maksudnya kegawat daruratan itu adalah di mana apabila pasien yang datang ke situ memang yang menangani kasus di mana kalau tidak terancam nyawanya, bisa kehilangan anggota geraknya, misalnya tangannya atau kakinya bisa hilang, atau pasien dalam kondisi nyeri hebat. Ulang ya, satu, pasien yang memang kapasitasnya adalah menangani pasien yang sedang terancam nyawanya. Dua, yang dimana pasien bisa kehilangan anggota geraknya, misalnya tangannya atau kakinya bisa hilang. Dan yang ketiga adalah pasien yang sedang nyeri hebat. Secara umum 3 kasus ini adalah 3 kasus besar UGD, sehingga kalau ada kasus seperti itu pasti akan ditangani oleh UGD. Detailnya apa aja ada di video saya, satu lagi dicek aja, nanti linknya ada di bawah. Dan UGD itu bekerja tidak berdasarkan pendaftaran. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu berobat ke poli, yang datang duluan akan dipanggil lebih dulu. Tapi enggak, kalau di UGD nanti ada sistem yang namanya triase. Dan kegawatannya itu dibagi, sistemnya adalah apakah masuk triase merah, apakah masuk triase kuning, apakah masuk triase hijau, atau triase hitam. Yang paling gampang dulu ya, triase hitam itu berarti, mohon maaf, sudah berpulang. Makanya saya jelasin duluan. Di depan nanti mohon maaf ini sudah berpulang, sudah nggak ada, ya tidak ditangani di UGD. Langsung hanya numpang lewat, dicatat saja. Tapi nanti yang paling penting adalah kalau nanti kita dapetin kasus triase merah. Triase merah ini berarti dalam hitungan menit, kalau tidak ditangani dia bisa meninggal. Kemudian ada yang masuk triase kuning. Triase kuning ini hitungannya jam, kalau bila tidak ditangani dalam hitungan jam bisa tambah gawat atau meninggal. Baru terakhir triase hijau. Pada saat datang, Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam kategori salah satu dari ketiga kategori ini. Jadi walaupun Bapak Ibu, siapapun lagi nonton, datang sekarang, terus tiba-tiba datang orang yang habis tabrakan mobil, darahnya muncrat kemana-mana, pasti disuruh minggir dulu. Dan misalnya ini yang lagi darah muncrat kemana-mana, lagi dijahit, udah stabil nih, tiba-tiba datang orang nyeri dada, ini bisa nanti ibu ya nunggu yang nyeri dada ini selesai dulu. Jadi, dan ini saya alami sendiri sebagai dokter jaga UGD waktu itu,
Kadang orang datang misalnya batuk pilek, aduh hacim, batuk pilek, datang jam 9 malam ke UGD, masih acceptable kalau buat saya, masih oke lah. Tapi kemudian ya namanya UGD kita nggak bisa prepare, kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan ini real, waktu itu pas datang pasien batuk pilek ya tentu masuk kategori hijau, nggak ada batuk pilek yang masuk kategori kuning atau merah. Lagi kategori hijau, pasien kategori hijau yang datang kita lagi tangani, tiba-tiba datang pasien KLL, pasien kecelakaan lalu lintas, motor tabrakan sama motor, dimana yang satu patah kaki, patah terbuka, darah muncrat kemana-mana, itu masuk kategori kuning waktu itu. Terpaksa yang hijau saya tinggalkan dulu, saya tangani dulu yang kuning. Apesnya baru separuh jalan nanganin yang kuning ini, saya lagi jahit waktu itu sambil dibebat kakinya, sambil dipasang spalt, kita lagi coba kontrol perdarahan, pasang infus biar nggak kehabisan darah. Lagi itu terjadi, tiba-tiba masuk pasien yang sudah megap-megap dan henti jantung. Terpaksa juga yang ini bukan kita tinggalin, separuh tim menangani itu, separuh tim lagi menanganinya. Saat itu kita harus lakukan resusitasi kardiopulmonal. Yang terjadi adalah triase yang hijau tadi baru bisa, dia datang jam 9, tapi saya baru bisa benar-benar menangani jam 5 pagi. Karena ya baru selesai urusan 2 itu sekian lama. Dan ya boleh aja saya terima komplainannya waktu itu dengan pasrah, mau dilaporkan kemanapun ya mau gimana lagi. Tapi realnya kalau di UGD kami bekerja seperti itu. Kalau Bapak masuk triase merah, kuning, hijau ya kita ikuti. Dan yang menentukan triase ada petugasnya sendiri. Dan ini memang ya UGD fungsinya adalah menangani kegawat daruratan. Oke, jadi sebagai contoh lain lagi, maksudnya mengenai kedaruratan apa? Oke lah, pernah lagi kasus suatu lain waktu pasien datang dengan gatal-gatal. Oke. Waktu itu datang jam 10 malam. Oke, masih acceptable jam 10 jam 11 malam waktu itu pasiennya datang. Dia gatal, seluruh badannya merah-merah. Oke. Dan yang oke Pak, saya bilang sama ibunya kan waktu itu istrinya, kita observasi ya Pak. Oke. Saya berikan suntikan anti gatal, kita lihat sebentar, setelah ditunggu setengah jam gatalnya berkurang. Oke. Saya nyatakan oke, Bapak boleh pulang deh ya. Nah, terus kemudian hal yang agak kurang menyenangkan terjadi adalah saya ditanya, "Dok, gatalnya kenapa ya?" Saya bilang ya kemungkinan alergi. Terus kemudian, alergi apa ya Dok? Nah, kalau Bapak mau tahu pasti, silahkan konsultasi sama dokter spesialisnya besok pagi. Kita ada dokter penyakit dalam waktu itu untuk yang bagian alergi imunologi, bisa menjawab dengan cepat. Dan waktu itu kebetulan pasiennya nggak puas. Masa dokter nggak tahu? Ya, di episode saya yang lain saya sudah jelaskan mengenai dokter secara umum seperti apa, dokter penggarisan besar. Jadi ya memang saya bisa tangani, gatalnya berhenti. Ya kan emergency fungsinya gatalnya berhenti, sehingga tapi kalau ditanya mengapanya, itu tugas dokter spesialisnya, bukan dokter jaga UGD-nya ya. Oke. Ya jadi ini kita saling bantu gitu. Di UGD itu adalah memang yang emergensinya aja ditangani. Mungkin kalau kebetulan lagi senggang dan kasusnya tidak terlalu sulit, mungkin dokternya bisa jawab. Tapi ada memang beberapa pertanyaannya sangat spesialistik, belum yakin juga dokter UGD-nya bisa jawab. Begitu. Dan nggak salah kalau dia nggak bisa jawab. Gitu. Oke? Nah, next, terakhir yang saya mau sharing juga mengenai UGD adalah di UGD itu adalah tempat di mana tindakan gawat darurat dilakukan. Jadi jangan kaget kalau Bapak, Ibu, atau siapapun yang nonton video ini berobat ke UGD terus ngelihat hal yang nggak biasa, terus tolong protes ya, mohon maaf UGD ya begitu. Jangan kaget kalau di UGD datang orang, "Dok, saya habis digigit ular, dok, saya habis digigit anjing, dok, saya habis ketusuk tangan saya, darah muncrat kemana-mana." Terus waktu itu pernah ada kasus di mana ya bapak ibunya datang karena panas sudah 3 hari. Oke, itu masih bisa kita tangani karena mungkin trombositnya turun, tapi kita periksakan. Cuman terus terpaksa di sebelahnya harus duduk
orang yang habis mengalami kekejaman kriminal dan darah lagi kemana-mana, bapak ibunya bingung, dok bisa nggak kita pindah? So sorry pak, nggak ada tempat lagi. Jadi ya kadang ada tindakan seperti itu, jadi jangan kaget. Makanya saya ada bahas ya di episode-nya, kapan sih harus ke dokter, kapan sih harus ke emergency. Silahkan, mungkin ada linknya nanti di bawah, boleh dicek aja. Tapi maksudnya bahwa di UGD itu akan ada tindakan-tindakan seperti itu, jadi jangan kaget, oke? Biar jadi kalau memang itu emergency, silahkan ke UGD. Mereka akan dengan senang hati melayani, menangani bapak ibu semua. Tapi ada kapasitasnya, ada batasannya, dimana memang mungkin itu bukan kapasitas UGD, ya mungkin akan ditangani oleh bagian rumah sakit yang berbeda, tapi emergensinya pasti akan ditangani. Oke, gitu ya. Sekian di episode kali ini, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada komen atau pertanyaan boleh ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.